Hadirin dan hadirat, para ibu, bapak, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya pada hari yang cerah ini, 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat itu adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke lapangan ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan. Nikmat berikutnya adalah nikmat waktu luang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tempat ini. Dan lebih dari itu, di tengah wabah corona yang belum punah sepenuhnya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Id di lapangan ini, di mana sekitar 2 bulan yang lalu sholat Idul Fitri barangkali sebagian besar dari kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Hari ini alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama di lapangan ini, dan ini bagian dari upaya kita menjaga keseimbangan menghadapi wabah corona ini, yaitu antara abai dan lebay. Menghadapi wabah corona ini jamaah, kita tidak boleh abai, nggak boleh cuek bahwa virus ini bukan hoax, memang ada. Sudah banyak yang tertular dan banyak juga yang sembuh. Bahkan informasi terakhir jamaah gedung pemerintahan Jawa Barat, gedung sate di Bandung per kemarin di lockdown habis karena sekitar 40 karyawannya dikonfirmasi terkena atau positif virus corona ini. Nah, kita berlindung sama-sama kepada Allah SWT. Semoga Allah yang segera mengangkat penyakit ini insyaallah. Jangan abai. Karenanya apa yang kita laksanakan hari ini dengan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan dengan standar protokol anti covid, menjaga jarak kita, physical distancing, menggunakan sajadah kita masing-masing dari rumah, berwudu dari rumah, kemudian dites suhu badan kita, suhu tubuh kita, menggunakan hand sanitizer dan sejenisnya, menggunakan masker. Paling tidak kita standby masker kita, sehingga ketika ada saudara kita di kiri kanan kita yang batuk ataupun bersin, kita segera bisa menutupnya. Ini bagian dari upaya kita menjaga antara abai, jangan abai, tapi jangan juga lebay, jangan berlebihan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wabah ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan karena kita tahu bahwa ini adalah qadar Allah, takdir Allah, maka berlaku kaidah yang berikutnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyikapi musibah yang sama pada tahun ke-17 Hijriah pada masanya, beliau punya kaidah. Apa itu? Nafirru atau afirru min qadarillah ila qadarillahil akhar. Kita lari, menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Firra minal juzam firaruka minal asad. Kata baginda Rasul, menghindarlah, waspadalah, larilah minal juzam, dari penyakit menular, waspada, firaruka minal asad, sebagaimana kita waspada dan lari dari terkaman singa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bicara tentang Idul Qurban atau Idul Adha, tentu kita tidak mungkin melepaskan dan melupakan Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman, karena beliaulah dianggap sebagai simbol kurban, puncak dari ibadah kurban yang terjadi pada manusia. Walaupun syariat kurban itu sendiri sudah ada pada masa-masa sebelumnya, bahkan sudah ada pada masa Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27,
Allah SWT berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bacakan kisah kepada umatmu ya Muhammad, naba'a ibnai Adam, kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan kurban. Nah, jadi syariat kurban ini adalah syariat para nabi. Hampir semua nabi ada syariat kurbannya. Walikulli ummatin, dan setiap umat ja'alna mansakan, ada ibadah kurban. Termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Namun demikian, puncak dan simbol dari ibadah kurban ini ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ceritanya bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini adalah pengorbanan tingkat tinggi ya marakumullah. Allah SWT memberikan perintah kepada beliau bahkan lewat mimpi. Tidak secara langsung, tapi lewat mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Kita akan bicarakan sekilas bagaimana hikmah di balik peristiwa tersebut. Hadirin rahimakumullah, karena itu tidak heran kalau kemudian para ulama mengatakan bahwa selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara 124.000 lebih nabi yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yang paling banyak hikmah, ibrah dan keteladanannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, uswah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Dan uswah hasanah ini persis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan baginda Rasul SAW. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dua ayat ini menarik jamaah, bahwa antara Nabi Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, yang kemudian sering kita sandingkan dalam salawat Ibrahimiyah kita, ini memiliki kesamaan. Apa itu? Uswah. Pada diri keduanya terdapat uswatun hasanah. Bahkan kalimat yang digunakan oleh Allah SWT sama, uswatun hasanah. Bukan ibrah, bukan hikmah, bukan kalimat yang lainnya. Karena Allah, paling tidak ada 3 atau 4 keteladanan yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini, belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentu saja adalah teladan bagi kita dalam keteguhan prinsip memegang akidah atau tauhid. Dan ini penting. Kita ingat cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa oleh kaumnya untuk menyembah berhala pada masanya. Dan dalam Sahih Imam Bukhari katakan, pada waktu itu Ibrahim terpaksa berbohong. Maka kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim itu pernah 3 kali melakukan hilah, semacam tidak mengatakan yang sebenarnya, dalam tanda kutip berbohong, tapi dengan sangat terpaksa. Artinya dia berusaha untuk, kalau bahasa kita hari ini, ngakalin gitu ya. Ketika diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala, dia mengatakan, saya sakit. Apa maksudnya? Bukan sakit fisiknya, tapi sakit dalam arti apa? Spiritualnya, dan dia tidak menerima dan tidak mau diajak menyembah berhala tersebut. Pada kasus yang kedua, dia terpaksa berbohong ketika ditanya oleh kaumnya saat dia menghancur leburkan berhala-berhala sesembahan kaumnya pada waktu itu. Dia mengatakan ketika ditanya oleh kaumnya, "Man fa'ala hada?" Siapa yang melakukan ini, ngancurin berhala-berhala ini? Mereka mengatakan Ibrahim mungkin. Dan ketika ditanya, Ibrahim mengatakan, "Fa'alahu kabiruhu hadza." Bukan saya katanya, tapi yang melakukan ini nih, berhala yang paling gede ini. Berhala yang paling gede ini. Maka kata Rasulullah SAW, itu kali kedua Ibrahim terpaksa berbohong. Dan kali ketiga, ketika istrinya Sarah ditangkap oleh Firaun, penguasa Mesir yang zalim pada waktu itu, dan ingin dijadikan budak,
maka Ibrahim pun sekali lagi terpaksa mengatakan yang tidak sebenarnya. Kata Ibrahim, kalau nanti Firaun itu bertanya kepadamu, ya Sarah, siapakah saya? Maka katakan, saya bukan suamimu, tapi saya saudaramu. Maksudnya adalah saudara fil Islam. Nah, jadi Ibrahim ini akumullah begitu luar biasa dia memegang prinsipnya, tauhidnya, akidahnya pada masanya, walaupun dia harus sendirian, tapi dia tetap bergeming dengan prinsipnya itu. Nah, ini harus kita teladani kepada anak kita. Karena itu dalam dunia tarbiyatul aulad, pendidikan anak, hal pertama yang harus kita tanamkan dalam pendidikan anak adalah masalah akidah, masalah tauhid. Dan inilah pesan pertama Luqman al-Hakim kepada anaknya, kepada putranya ketika diberikan wasiat, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kedua, dan ini agak panjang, yaitu tentang prinsip-prinsipnya pendidikan keluarga. Prinsip-prinsip dalam pendidikan keluarga. Hadirin rahimakumullah, di antara hal yang penting kita perhatikan belajar dari Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarga ini, antara lain membangun atau bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita. Marilah kita simak uraian Allah Subhanahu wa taala ketika menuturkan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Kita coba analisa sekilas, lalu kemudian kita coba ambil hikmahnya dan kemudian kita berupaya untuk terapkan pada zaman hari ini. Bagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan komunikasi yang luar biasa dengan anaknya. Dan kalau kita telaah lebih dalam ayat-ayat Quran, kita akan menemukan ternyata jamaah Allah SWT memberikan isyarat dan pelajaran kepada kita. Dialog-dialog dalam Al-Quran itu lebih banyak dialog antara anak dengan ayahnya ketimbang dengan anak dengan ibunya. Begitu banyak contoh dalam Al-Quran, contoh dialog antara anak dengan ayahnya. Misalnya Ibrahim, nanti kita akan uraikan, dengan anaknya Ismail. Kita ketemu kisah lagi misalnya apa? Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub ketika dia mengisahkan tentang mimpinya. Kemudian kita ketemu juga dengan Yakub dengan anak-anaknya sendiri, anak-anaknya yang lain. Kemudian kita ketemu riwayat juga atau kisah dalam Al-Quran, Luqman Hakim dengan anaknya. Artinya apa? Ini pelajaran bagi kita para ayah anakumullah. Selama ini kita suka berpikir parsial tentang pendidikan anak. Kita merasa kita yang nyari duit, kita yang sering keluar rumah, dan kemudian kita berpikir, Bu, Ma, Umi, kita berbagi tugas. Ayah nyari duit, ibu didik anak. Ini secara tidak langsung, entah kita ucapkan atau tidak, ini yang ada kepala kita selama ini. Bahwa ibu itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, dan ayah bertanggung jawab terhadap nafkah. Dan ini keliru. Karena dalam Islam, pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah corona ini mengkondisikan kita agar lebih banyak dan lebih akrab dengan anak-anak kita. Di mana anak-anak kita hari ini sebagian besar masih bersekolah dari rumah. Itu artinya apa? Kita yang harus menjadi guru mereka, kita yang harus langsung mendidik mereka. Wabah corona ini telah memberikan hikmah kepada kita agar kita lebih dekat dengan anak-anak kita. Kalaulah selama ini kita taunya cuma bayar SPP doang, bahkan dalam pertemuan-pertemuan orang tua guru kita Profesor Dr. Didin Hafidudin itu jamaah, dia pernah mendapatkan penghargaan dari SMA 1 Bogor. Penghargaan apa yang didapatkan? Dari evaluasi sekolah tersebut, setiap kali pertemuan orang tua murid, orang tua siswa dengan pihak sekolah, selalu yang hadir ibu-ibu terus, dan sangat sedikit bapak-bapak, tapi beliau selalu hadir. Beliau cerita, gara-gara itu kemudian dia mendapatkan penghargaan dari
SMA 1 Bogor. Ya, karena dia selalu mendampingi anak menghadiri pertemuan-pertemuan orang tua dan pihak sekolah pada saat itu. Artinya, ini tanggung jawab kita sebagai ayah. Ya, walaupun dalam tataran teknis pelaksanaan detail nanti mungkin lebih banyak ibu yang mengaplikasikannya, tapi dari sisi tanggung jawab seorang ayah tidak bisa menafikan pendidikan anaknya. Allah SWT berfirman, qala, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, kita simak, ya, ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya. Dalam redaksi bahasa Arab ini kalimat panggilan kesayangan, bukan ya ibni, ya bunayya. Ya, kalimat tasghir, ya, istazghir. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh saya melihat dalam mimpi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ingin mengatakan bahwa dia berkali-kali bermimpi. Para ulama tafsir mengatakan kalimat ara ini present continuous, ya, atau fi'il mudhari, berketerusan, bukan sekali. Ya. Beda dengan Nabi Yusuf, ya. Dia berkata dalam Al-Quran, inni ra'aitu ahada asyara, telah melihat, sekali dia bermimpi melihat 11 bintang, planet, 11 bintang, matahari dan bulan. Tapi kalau Ibrahim ini berkali-kali. Nabi Ibrahim ingin mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya? Ini inti dari kalimat Ibrahim kepada anaknya. Tapi beliau tidak mengatakan begitu. Kalimatnya sangat komunikatif, dan kemudian tidak bersifat menekan, memaksa. Ya, ya bunayya, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi, anni asbahu, saya menyembelihmu. Tidak hanya cukup di situ. Ya, Nabi Ibrahim, ya, membangun komunikasi dan suasana demokratis serta spirit syura. Ya, spirit syura dalam keluarganya. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Fanzur maza tara. Luar biasa. Maka perhatikanlah bagaimana menurutmu. Jadi enggak terlupa, apalagi hari ini jamaah. Anak-anak kita hari ini, anak-anak milenial, yang disebut anak-anak milenial, tidak bisa didikte. Bahkan anak sekelas TK, SD kelas 1 pun tidak bisa didikte. Harus diajak komunikasi efektif. Ya? Dan seorang anak bernama Ismail alaihissalam, ya, seorang anak yang dididik dari hasil orang tua yang luar biasa, seorang ayah Ibrahim dan ibunya Hajar, kemudian dengan penuh kepasrahan, penuh ketaatan kepada kedua orang tuanya, dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang perintahkan. Nah, ini pelajaran ketiga yang harus kita atau bisa kita dapatkan dari Nabi Ibrahim. Apa itu? Marilah kita membangun komunikasi yang efektif dalam rumah kita. Ya, jangan biarkan rumah kita menjadi seperti kuburan. Ya, seperti tidak ada kehidupan. Bahkan kalau kita bicara tentang tipe-tipe keluarga, kita akan menemukan banyak sekali tipe keluarga. Ya, yang kita harus bangun adalah, ya, tipe keluarga yang komunikatif, di mana di antara kita, ya, selalu terjadi pembicaraan-pembicaraan. Dan harus waspadai jamaah, ini adalah alat komunikasi. Tapi tidak jarang handphone ini bahkan menghambat komunikasi di antara kita. Betapa banyak dari kita di rumah, ya, ada ayahnya, ada anaknya, ada keluarganya, tapi tidak ada pembicaraan. Karena mengapa? Karena sibuk masing-masing memegang handphone, ketawa-ketawa sendiri, dan tidak peduli dengan orang yang berada di kiri dan kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Poin yang terakhir yang berikutnya, yang menarik untuk kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim ini adalah kita bicara tentang ketaatan jemaah. Kita bicara tentang ketaatan. Ketaatan seorang Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa. Ya. Ibrahim bukan disuruh nyembelih kambing seperti kita. Ibrahim bukan disuruh patungan sapi sepertujuh, ya, seperti kita. Tidak. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Seorang anak yang baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim, dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasas al-Anbiya, ketika Ibrahim alaihissalam berada pada usianya 90 tahun, lama sekali baru punya anak.
begitu mendapatkan anak disuruh untuk disembelih, luar biasa. Kalau tidak taat, kalaulah bukan Ibrahim itu seorang yang memiliki ketaatan luar biasa kepada Allah SWT, tidak mungkin dilaksanakan. Kita bicara tentang ketaatan. Demikian juga dengan ketaatan seorang anak bernama Ismail. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa perintahkan. Ketaatan seorang Hajar ketika ditanya, ya, ketika mereka ditempatkan oleh Ibrahim alaihissalam biwadi ghairi dhi zar'in, ya, di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, bukan seperti Bogor, ya, yang apapun kita lemparkan akan tumbuh menjadi tanaman, enggak. Ibrahim menempatkan Hajar dan anaknya Ismail itu di suatu lokasi yang wadin ghairi dhi zar'in, di lembah dan tidak ada tanaman sama sekali. Setetes air pun tidak ada sebelum Zamzam ditemukan. Tapi ketika Hajar mengatakan, ya Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Siapa yang nyuruh? Allah. Begitu mendengar kata Allah, selesai. No discuss. Tidak ada diskusi lagi. Nah demikian juga seorang anak mestinya ketika ayahnya menyuruhnya sholat, ayah siapa yang nyuruh sholat ini? Allah, selesai. Nggak ada diskusi lagi. Nah, demikian juga dengan perintah-perintah yang lainnya. Jadi kita bicara tentang ketaatan. Dan ini penting jemaah. Bahkan ketaatan ini, ya, bisa menjadi pilar tegaknya sebuah peradaban. Manakala rakyat sudah tidak taat lagi kepada pemimpinnya, manakala istri, manakala anak tidak taat lagi kepada ayah atau kedua orang tuanya, fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancuran sebuah negeri tersebut. Ya, rakyat tidak taat lagi kepada pemimpinnya, ini bisa karena dua hal. Pertama, karena rakyatnya memang nggak benar, nggak mau taat kepada pemimpinnya, atau sebaliknya pemimpinnya memang tidak layak untuk ditaati. Keluarga juga demikian. Manakala seorang istri tidak taat lagi kepada suaminya, ini bisa kena dua hal. Bisa jadi karena istrinya yang membangkang, seperti kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, atau mungkin suaminya yang memang tidak layak ditaati. Dan ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Karena Allah sebagai penutup khutbah, kita berharap pada Idul Kurban hari ini diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk berkurban, dan lebih dari itu, ya, kita bisa meneladani, ya, sebagian dari kehidupan Nabi Ibrahim AS, dan Allah menciptakan bagi kita keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebab, ya, terbentuknya sebuah keluarga yang baik itu bisa menjadi batu bata bagi tegaknya peradaban sebuah bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.